Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 5D. Nyi Maya Dewi, kalau Andika ingin berlutut, mengapa tidak Andika lakukan saja sendiri? Terjadi keanehan. Mendadak saja wanita cantik itu menekuk kedua lututnya dan ia sudah berlutut menghadap Aji. Akan tetapi hal ini terjadi hanya sebentar saja karena Nyi Maya Dewi segera menyadari akan keadaannya. Ia memekik marah dan melompat berdiri. Matanya mencorong seperti mengeluarkan api ketika ia memandang Aji. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa pemuda ini selain bertenaga besar, juga mampu menolak sihirnya bahkan membalikkan daya sihirnya menyerang dirinya sendiri. Keparat, engkau sudah bosan hidup? Bentak wanita itu dengan suara melengking saking marahnya dan tangan kanannya melepaskan sehelai sabuk sutra berwarna emas yang panjangnya tidak kurang dari 2 meter. Inilah senjata wanita itu, senjata yang aneh tetapi amat ampuh, disebut sabuk cinde kencana. Begitu ia menggerakkan sabuk sutra itu, tampak sinar emas berkelebat di udara dan terdengar bunyi ledakan nyaring. Tar tar tar. Akan tetapi Aji tidak menjadi gentar. Biarpun selama hidupnya baru 1 kali berkelahi, yaitu ketika melawan mendiang Singowiro dan 2 orang kawannya, namun ilmu-ilmu yang dipelajarinya telah mendarah daging sehingga setiap saat dapat saja dia pergunakan untuk membela diri dari ancaman bahaya yang menyerangnya. Dia berdiri dengan kedua kaki terpentang, lutut agak ditekuk sedikit, seluruh syaraf di tubuhnya siap namun tubuhnya tidak kaku melainkan lentur, kedua kakinya ringan dan sepasang matanya mencorong menatap wajah wanita itu. Nyi Maya Dewi, aku tidak ingin bermusuhan dan berkelahi denganmu. Akan tetapi katakanlah, mengapa engkau menculik 2 orang anak ini? Apakah kesalahan mereka atau ibu mereka kepadamu? Dan akan engkau apakan mereka? Kata Aji sambil mengalihkan pandang matanya kepada 2 orang anak itu. 2 orang anak itu ternyata sudah sadar dan duduk di atas pasir. Anak laki-laki yang berusia kurang lebih 7 tahun itu merangkul adiknya, anak perempuan yang berusia 5 tahun dan yang menangis lirih. Lindu Aji, apa pedulimu dengan urusan pribadiku? Aku hendak menculik atau membunuh siapapun juga, apa urusanmu? Bentak wanita itu dan kini bagi Aji, kecantikan wanita itu berubah menyeramkan, cantik akan tetapi wajah itu penuh sinar mengerikan, kejam dan jahat sekali, seperti wajah iblis betina. Mata itu seperti mata seekor anjing gila yang pernah dia lihat di dusun kemudian dibunuh ramai-ramai oleh penduduk. Aku tidak akan peduli kalau urusan pribadimu tidak menyangkut orang lain. Engkau boleh jungkir balik, gulung koming, bergulingan, jatuh bangun atau terjun ke laut, aku tidak akan peduli. Akan tetapi kalau engkau menculik 2 orang anak yang tidak berdosa, urusan itu sudah menyangkut keselamatan 2 orang anak. Terpaksa aku harus mencampuri dan turun tangan. Begitukah, bocah sombong? Memangnya engkau ini seorang pendekar, seorang pahlawan, seorang kesatria? Wanita itu mengejek sambil memegang sabuk sutra emasnya, direntang melintang di depan dadanya yang membukit. Aji teringat akan pesan mendiang ayahnya dan juga mendiang gurunya dan dia menjawab gagah. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi seorang penegak kebenaran dan keadilan, pembela mereka yang tertindas, dan penentang mereka yang jahat dan sewenang-wenang seperti engkau. Babo-babo, Lindu Aji. Engkau bocah kemarin sore yang masih berbau berambang dan kencur. Engkau berani menentang aku, Nyi Maya Dewi yang terkenal sebagai jago betina tanpa tanding di sepanjang sungai Cisadea sampai ke muaranya di Laut Kidul. Aji tentu saja sama sekali belum pernah mendengar akan nama dan juga tempat itu yang berada jauh di barat, yang termasuk daerah Parahyangan karena dia belum pernah beranjak dari dusunnya. Akan tetapi dia sudah banyak mendengar dari cerita mendiang bapaknya, juga mendiang gurunya bahwa di seluruh Nusantara terdapat banyak sekali orang-orang yang sakti mandraguna, baik dari golongan bersih, yaitu para pendekar, maupun dari golongan kotor, yaitu para penjahat. Dan agaknya wanita ini termasuk golongan kotor yang tidak segan melakukan perbuatan jahat mengandalkan kesaktiannya. Sudah kukatakan bahwa aku tidak ingin bermusuhan denganmu, Nyi Maya Dewi. Serahkan 2 orang anak itu kepadaku dan aku akan minta maaf kepadamu atas sikapku ini. Engkau tidak ingin bermusuhan, akan tetapi aku ingin membunuhmu. Mampuslah. Tar. Sabuk di tangannya itu tiba-tiba berkelebat menyambar bagaikan kilat ke arah kepala Aji. Aji merendahkan tubuhnya dan menggeser kakinya sehingga sambaran sabuk cinde kencana itu luput mengenai kepalanya dan meluncur lewat di atas kepalanya. Akan tetapi dengan cepat sekali sabuk bersinar keemasan itu datang menyambar lagi. Aji mengelak lagi,
hanya untuk dikejar oleh sambaran lain. Sabuk itu bergerak cepat bukan main, menyambar-nyambar bagaikan seekor burung menyerang mangsanya. Namun, Aji lalu memainkan ilmu silat wanara sakti, kera sakti. Sikap tubuhnya seperti seekor kera saja, berloncatan dan bergulingan, cekatan bukan main sehingga semua sembaran ujung sabuk itu tidak ada yang pernah menyentuh tubuhnya. Mendiang Kitejo Budi melatih Aji dengan ilmu silat yang mengandalkan kejelian penglihatan, ketajaman pendengaran, dan keringanan tubuh ini. Ketika berlatih, Kitejo Budi menyerangnya dengan sebatang ranting secara bertubi-tubi, makin lama semakin cepat dan Aji harus dapat mengelak dari semua serangan itu. Bahkan lalu mempergunakan butir kacang untuk menghujaninya dengan sambitan dan pemuda itu harus mampu mengelak dari semua kacang yang menyambar. Latihan ketajaman pendengaran dilatih dengan duduk di tepi laut mendengarkan suara air yang beraneka ragam, mencoba untuk menangkap satu-satu semua suara yang berbeda-beda itu, dan di waktu malam mendengarkan penuh perhatian akan suara kutu-kutu alang atogo, binatang-binatang yang berbunyi di waktu malam, membedakan satu-satu semua suara yang bercampur aduk itu. Melatih kejeliaan mata dengan menampung air hujan lalu mempergunakan air dalam tempayan yang dipercik-percikkan dengan tangan ke arah kedua mata yang tetap dibuka. Latihan seperti ini dilakukan bertahun-tahun lamanya, barulah Aji dapat melakukan ilmu silat wanara sakti dengan baik. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dari kami dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah leluhur Nusantara yang terbaru.